Kali ini mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang khususnya dari Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah mendapatkan kemudahan, kelancaran dan kesehatan di dalam melaksanakan ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, dan dapat kembali ke tanah air dengan menyandang haji yang mabrur dan mabrur. Kemudian tadi malam kita dari yayasan ada rapat intaran antara pembina, pengurus dan pengawas yang intinya yayasan ini sedang dalam proses ada perubahan akta ya, diberi kesempatan kepada jamaah Masjidul Ulama maupun warga RW 09 untuk dapat memajukan yayasan ini, sehingga diperlukan penambahan, ada penambahan pengurus maupun pembina maupun pengawas begitu. Jadi barangkali Bapak Ibu jamaah maupun warga RW 09 yang berminat bergabung di dalam yayasan, dipersilakan saya kira untuk menghubungi Bapak Ketua DKM maupun Bapak Ketua RW selaku Ketua DKM maupun selaku RW 09 dan selaku pembina dari yayasan kita. Kemudian yang ketiganya, saya ingin mencari bapak atau bapak-bapak atau saudara yang bernama Indra Hermawan, mungkin jamaah Masjidul Iman yang nanti insya Allah selesai pengajian bisa menghubungi saya gitu. Indra Hermawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini. Seperti biasa untuk kajian fikih pada hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Eka Saban SMAG. Mari kita simak bersama, semoga yang akan sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali yang bertanya dari jamaah insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup biasanya ada ngopi bersama di tempat tapi karena hari ini ada saum, kalau di sini mungkin saum 9 Dzulhijjah ya. Jadi maka untuk ngopi bersama ditiadakan ya. Mohon maaf. Saya kira dari kami sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, semuanya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'd, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Nabi kita SAW bersabda, fa innal asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara, kata Nabi SAW, adalah perkara baru yang diadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara baru yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak karunia. Di antaranya tentunya nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan, sehingga Allah memberikan kita taufik untuk sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian juga Allah memberikan taufik, yang taufik ini mahal. Tidak semua orang yang bahkan pergi sholat ke masjid berjamaah mendapatkan taufik ini, yaitu taufik untuk duduk dalam majelis ilmu. Padahal di dalamnya begitu banyak keutamaannya. Antara lain Nabi SAW katakan, orang-orang yang duduk di dalamnya akan dilimpahi rahmat dan juga dimintai ampunan oleh para malaikat. Allahumma gfirlah warhamhu, ya Allah ampunilah kesalahan dia dan juga berilah dia rahmat. Dan yang juga kita bersyukur, kita sekarang berada di hari-hari yang paling afdal untuk beramal. Amal apapun, amal soleh apapun. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fihin, amal-amal saleh yang dikerjakan di dalamnya, ya, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr, lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Hari-hari yang 10 ini maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu para sahabat ketika mendengar keutamaan tersebut, mereka mengatakan, bahkan apakah afdolnya ini tidak bisa dilampaui oleh jihad? Walal jihad fisabilillah. Nabi SAW katakan walal jihad fisabilillah, bahkan tidak bisa dilampaui oleh jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat agung. Illa, kecuali kata beliau, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, seseorang dia keluar untuk berjihad dengan dia mengeluarkan hartanya mendukung untuk jihad tersebut, wa nafsi, dan juga dia turun ikut perang dengan berjihad, ya, dia mengorbankan nyawanya, wala yarji min dzalika min syai', ya, atau bisyai', dan dia tidak kembali dengan keduanya. Artinya dia kehilangan jiwa dia dan dia sebelumnya telah kehilangan harta dia. Maka orang yang berjihad dengan totalitas seperti itu baru kata Nabi SAW sama dengan orang yang beramal soleh di hari-hari ini, di hari-hari ini. Oleh itu, karena itu para ulama tafsir mereka menyebutkan, ya, dia menunjukkan dari besarnya pahala beramal soleh di hari-hari ini. Oleh karena itu, para ulama tafsir mengatakan di antara surat Al-Fajr, di antara penafsiran walayalin 'ashr, dan malam yang 10, mereka mengatakan ini termasuk yang 10 ini adalah Dzulhijjah, atau kata para ulama katakan bila malamnya 10 hari dalam 1 tahun, maka yang paling afdol adalah amal atau beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, yang orang biasa iktikaf di sana. Adapun siangnya yang dimulai dari fajar, dari mulai ba'da sholat subuh sampai nanti maghrib, maka 10 hari yang paling afdol dalam beramal, ya, sepanjang tahun adalah di hari-hari ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu kita bersyukur kita Allah mudahkan berada di dalamnya, ya, dan juga kita membuka hari kita
ya, dengan beramal soleh, karena menuntut ilmu kata para ahli ilmu adalah min afdhalil hasanat, di antara amal kebaikan yang paling afdal menuntut ilmu dan juga kita ketahui hari ini kita berpuasa 9 Dzulhijjah, juga hari yang sangat agung. Maka semoga Allah menerima duduknya kita di sini sama-sama mengkaji ilmu sebagai ibadah yang agung di sisinya. Amin. Pagi ini kita sebenarnya di beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir membahas mengenai sholat. Hanya saja kita ketahui sebentar lagi kita akan masuk ibadah yang sangat agung, ibadah yaitu kurban atau udhiyah. Maka saya kira mungkin sangat pas bila kita membahas mengenai ibadah yang agung ini. Jemaah sekalian, tadi disebutkan mengenai keutamaan 10 hari terakhir atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Menurut Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan kenapa 10 hari ini menjadi begitu istimewa. Karena disebutkan oleh beliau, ijtama'at fihin afdalu au ummahatul ibadat. Karena di dalamnya terkumpul pokok-pokok ibadah seorang muslim. Pokok-pokok ibadah, yaitu apa? Kita ketahui pada hari-hari ini kita disunahkan untuk, kalau orang membaca 2 kalimat syahadat, contohnya pokok ibadah adalah rukun Islam. Seseorang bisa memasuk Islam atau membaca syahadat dalam sholatnya di hari ini. Dan juga seseorang disunahkan berzikir, memperbanyak zikir dan memperbanyak takbir. Takbir ini ada yang disebut takbir muqayyad, ada yang disebut takbir mutlak. Takbir mutlak ini kapan? Kita bisa baca sepanjang 10 hari ini dan hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bisa dibaca kapan saja. Bapak lagi berjalan, naik motor, selama 10 hari ini plus hari tasyrik. Ada yang disebut muqayyad, yang terikat, yaitu kapan? Dibaca setelah sholat. Dibaca setelah sholat. Di negeri kita umumnya itu setelah hari Idul Fitri, yaitu fajar setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Namun sebagian ulama, bahkan dalam ulama Syafi'iyah dan juga dalam madzhab Hanabilah atau Hambali, mereka mengatakan dimulai tanggal 9, yaitu hari ini. Kalau di kita tanggal 9 hari ini, dimulai ba'da sholat fajar, ba'da sholat subuh. Kita bisa baca setelah sholat, yaitu sholat yang 5 waktu. Sebagian ulama mengatakan bahkan orang yang sholat sendiri pun dia bisa membacanya. Dia bisa membacanya, membaca takbir barusan, takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai hari terakhir, hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Juga ibadah yang utama di hari-hari ini adalah tadi berhubungan dengan 2 kalimat syahadat, dengan sholat. Kita perbaiki sholat kita, juga dengan zakat. Bisa jadi ada orang jatuh haulnya pada bulan ini, maka dia bayar, ataupun juga dia bisa juga bersedekah sebagai cabang dari zakat. Dan para ulama katakan, jumhur ulama katakan sedekah yang paling afdal di hari-hari ini adalah dengan berkurban, Dan juga kita bisa berpuasa, alhamdulillah kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yang Nabi SAW katakan, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, bahwa puasa pada hari ini an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tapi yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar harus disertai dengan tobat, dengan berhenti, menyesal, dan kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Apabila ada hubungannya dengan manusia, dia harus selesaikan urusannya. Tapi yang dihapuskan di sini dosa kecil. Walaupun kita jangan merasa rugi, karena para ulama katakan, wala tahqiranna shaghira, janganlah kalian sepelekan dosa kecil. Innal jibal minal hasa, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil. Dan juga ibadah agung yang tidak terdapat di hari-hari lain. Di Ramadan yang tadi 4 kita bisa dapat, Pak.
membaca kalimat doa, dua kalimat syahadat, sholat, membayar zakat, saum jelas pada bulan Ramadan. Tapi yang kelima, rukun Islam kelima tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan, hanya bisa dilakukan di hari-hari ini. Ya, karena kita tahu rangkaian ibadah haji dari tanggal 9, 10, ya, kemudian 11, 12, minimal 4 hari ini. Ya. Artinya disinilah kemudian kenapa 10 hari Dzulhijjah ini begitu istimewa, karena di dalamnya ada pokok ibadah yang kelima yang tidak bisa dimiliki oleh hari-hari lain. Kita kembali berbicara mengenai hewan kurban, ya, atau udhiyah. Secara bahasa, kalau di kita populernya disebut kurban, ya. Sedangkan istilah menurut para ahli fikih disebutnya udhiyah. Ya, dari kata apa? Dari kata duha, sama dengan Idul Adha. Idul Adha disebut Idul Adha dari dua kata. Id artinya apa? Yang kembali. Maksudnya apa? Yang kembali setiap tahun. Ya, waktunya, momennya kembali setiap tahun. Itu dari kata id, dari situ ada ya'udu, kembali. Ya, atau juga bermakna perayaan yang kembali setiap tahun. Ya. Al-Adha artinya dari kata duha, masuk waktu duha. Idul Adha artinya id, perayaan yang kembali setiap tahun. Al-Adha, Adha artinya masuk waktu duha. Disebut demikian karena di antara syiar terbesar yang dilakukan di hari ini, di hari tersebut adalah menyembelih kurban. Dan menyembelih kurban umumnya dilaksanakan di waktu duha, sehingga kemudian disebut Adha. Adapun udhiyah adalah, ya, secara syar'i artinya hewan ternak yang disembelih berupa unta, sapi dan kambing litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Dan udhiyah ini menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan wajib. Bagi yang telah memenuhi syarat maka wajib, berdosa bila meninggalkannya. Antara ini disebutkan dalilnya dari surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini an-nahr, nahr ini artinya kurban. Nahr ini sebenarnya proses penyembelihan pada binatang unta. Kalau unta tidak disembelih sebagaimana kita sembelih sapi, Pak, ditidurin dulu, tidak. Kalau unta cukup ditusuk di pangkal lehernya, ya, pakai tombak, pakai pedang atau pakai pisau, ya, pakai pisau, ujungnya ditusuk seperti ini, langsung nanti keluar darahnya begitu banyak. Dalam keadaan berdiri, satu kakinya biasanya diikat, lalu ditusuk bagian pangkal lehernya, langsung akan keluar darah yang sangat banyak. Ya, sayangnya saya tidak sempat download videonya. Lalu kemudian, ya, itu disebut namanya nahar. Jadi disebut juga di sini wanhar. Hari Idul Adha juga disebut yaumun nahar, ya, karena itu proses nahar ini adalah proses menyembelih unta yang dia ditusuk saja di pangkal lehernya. Di sini an-nahr atau berkurban unta di sini digabungkan dengan sholat dalam surat Al-Kautsar, dan sholat adalah ibadah badaniah yang utama. Artinya kalau digabungkan dengan sholat, kata para ahli ilmu, dan menggunakan dalam bahasa Arab kata wa, menunjukkan kesetaraan, artinya kedudukannya sangat tinggi. Dan ini adalah ibadah yang tadi menurut jumhur ulama, ibadah maliyah, ibadah harta yang paling utama di 10 Dzulhijjah, ya. Kemudian tentunya dalilnya juga dari hadis Nabi SAW, beliau melakukan sendiri. Beliau biasa berkurban dengan 2 ekor kambing amlah bertanduk. Amlah ini kambing yang warnanya umumnya putih, cuman dia melihat dengan hitam. Kemudian dia duduk dengan hitam dan berkaki hitam, ya. Biasanya putih tapi ada corak-corak hitamnya. Dan beliau biasa memotong 2 ekor kambing, 2 ekor kibas, ya. Adapun ketika beliau haji, beliau memotong sekitar 100 ekor unta, 63 atau 64 dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, padahal beliau itu usianya sekitar 62 tahun, ya.
Beliau potong sendiri, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian para ulama menyebutkan mengenai syarat disyariatkannya udhiyah. Disunahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Maka non-muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Tapi bagaimana kalau misalnya ada non-muslim di sini, dia menitipkan kurbannya, Pak? Sama panitia boleh diterima nggak? Boleh diterima nggak, Pak? Boleh saja diterima, tapi tidak sebagai kurban, ya, sebagai sedekah. Yang motongnya juga kaum muslimin, ya. Lalu bagaimana kalau dia memang motong ingin untuk kurban, tapi diberikan ke seorang muslim, jadi uangnya diberikan? Nah, ini boleh. Ya, ini contohnya pernah terjadi di masjid kami. Nah, di RW sebelah ada salah seorang non muslim, dia ingin kurban, Pak. Ya, karena Islam ini agama fitrah, ya, sesuai fitrahnya dia pingin lihat orang kurban, pingin dia, gitu kan? Akhirnya dia bilang ke satpam, ya, satpam di RW 10, saya pingin kurban, tapi atas nama kamu aja, ya udah nggak apa-apa. Orang ini satpamnya nanya, bagaimana? Ya boleh, kalau atas nama kamu boleh. Artinya uangnya diterima, itu jadi semacam pemberian, ya, dan dia tidak mensyaratkan dagingnya dan segala macam, tidak. Jadi dia ngasih uangnya, kemudian berkurban atas nama satpam. Nah, makanya akhirnya ya dipotong atas nama satpam. Ya. Alhamdulillah, ya itu diperbolehkan kalau memang sudah diberikan uangnya ke satpam. Kemudian balik dan berakal. Barang siapa belum balik dan berakal maka tidak diberikan. Ini bukan salah penerjemahan, bukan beban kewajiban, beban sunnah udhiyah baginya. Ya. Kita lihat di sini bahwa di antara syarat udhiyah adalah balik dan berakal. Balik usianya wanita sudah haid, laki-laki sudah bermimpi. Adapun kalau belum haid dan belum bermimpi sampai usia 15 tahun sudah dianggap balik menurut umumnya ulama fikih, ya. Dan juga berakal, ya, karena orang yang berakal ataupun belum tidak berakal dan juga tidak balik, dia tidak ada beban syariat, ya. Dari sini kita lihat seringkali kesalahan di masyarakat, kurbannya bergiliran, satu rumah kurbannya bergiliran. Kurbannya satu, tahun ini atas nama siapa? Atas nama bapak, ya, kepala rumah tangga. Nanti tahun depan atas nama siapa? Istri. Tahun depan atas nama siapa? Anak, ya. Anaknya ada 4 misalnya, maka digilir anaknya itu, begitu kan? Lalu kemudian yang keempat. Nah, sebenarnya apalagi yang masalah ini kalau anak keempatnya ini masih belum balik, dan itu banyak di masyarakat kita, ya. Sebenarnya sunnah udhiyah ini disebutkan para ulama, mereka istilahkan dengan sunnah, ya, kifayah. Artinya dalam satu rumah atau dalam satu rumah tangga, kalau sudah ada satu ya sudah cukup. Dan itu yang kemudian diperintahkan adalah kepala rumah tangganya saja, atas nama kepala rumah tangga, ya, bukan bergiliran, bukan satu orang, bukan, cukup kepala rumah tangga saja. Nanti ada hadisnya yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Dan yang jadi masalah di kita itu sering giliran, dan yang giliran itu anaknya yang belum balik, Pak. Jadi satu rumah dia cuma kurban satu dan atas nama anak yang belum balik, ya. Dan kami temukan, kami pernah di masjid kami, saya lihat ketika kita mau potong, mana orang yang di rumah masih anak-anak kok, masih 3 tahun atau 4 tahun katanya. Subhanallah, ini belum memenuhi syarat, ya, belum diperintahkan, ya. Kalau mau atas nama ayahnya, nggak usah digilir seperti itu, ya. Karena kita lihat di sini di antara syaratnya adalah dia balik. Tentunya anak 4 tahun belum balik, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah dia memiliki kemampuan, ya. Sama seperti zakat fitrah. Kalau kita lihat zakat fitrah, bagaimana dia harus mengeluarkan, wajib mengeluarkan. Kalau zakat fitrah hukumnya tentunya wajib. Dia wajib mengeluarkan bila dia memiliki harta, ya, untuk cukup makan bagi dia dan orang yang ditanggungnya pada malam lebaran dan pada hari lebarannya. Tapi kalau kurban, dia
disunahkan bagi orang yang memiliki harta senilai harga sembelihan, ya, yang merupakan kelebihan harta dari nafkah dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama 4 hari, yaitu hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Nah, kita lihat di sini, Pak, ya. Ternyata syaratnya nggak harus punya banyak uang banyak, uang banyak banget gitu ya. Cukup dia sebenarnya sudah punya harta untuk dia dan orang yang ditanggungnya di hari H dan plus hari tasyrik. Dia punya kelebihan, misalnya punya berapa? Punya 4 juta, punya 3 juta. Disunahkan berkurban. Dan jangan takut nanti kan habis gitu saja. Tidak mungkin habis. Wa ma anfaqtum, Allah berfirman bahwasanya bagi orang yang berinfak fisabilillah, kalau kita berniat untuk Allah, kamatsali habbah, seperti orang menginfakkan harta, seperti orang menanam satu benih, ya. Kemudian dari satu benih ini kemudian Allah lipat gandakan menjadi 100 tangkai. Dari 100 tangkai dalam surat Al-Baqarah disebutkan Allah jadikan dia tumbuh lagi 100 benih. Artinya dikalikan 700 kali lipat. Dan 700 kali lipat di sini bukan berarti nominal kita bertambah, Pak. Di tabungan, ya. Saya beli 5 juta, setelah saya kurban kok nggak nambah ya 700 kali lipat, ya. Tentunya bukan itu. Tapi rezeki itu antara lain dengan kesehatan kita, keluarga kita dijaga oleh Allah, itu kan, pekerjaan kita, ya, dan banyak hal lain yang tidak bisa ternilai dengan uang, ya. Nah, di sini kita lihat banyaknya di masyarakat kita mereka yang kata orang Sunda papaihan, itu kan, wah nggak punya duit, wah saya mau belum bisa kurban, belum ini katanya, ya, itu mau orang kaya lah, gitu kan. Ada orang kayak gitu, ya. Padahal setiap berapa bulan sekali ganti handphone, setiap minggu wisata kuliner, setiap bulan healing, ya, healing ke sini, ke Bali, ke Lombok, segala macam. Itu kan semua pakai uang, Pak, bukan pakai daun, ya. Artinya sebenarnya banyak orang mampu, cuman banyak orang berlalai-lalai dalam masalah ini. Kalau misalnya setahun 2 tahun dia tidak kurban karena mungkin dia ada kebutuhan mendesak, ya, maka hal tersebut tidak mengapa, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia mampu lalu kemudian dia tidak kunjung berkurban bertahun-tahun dengan alasan saya mah pas-pasan, padahal bisa kalau dia mau kumpulkan uang, ya, tinggal dikurangi saja jiwa konsumtifnya, ya. Sebenarnya bisa, ya, kalau dia tabung dan segala macam, ya. Kalau seseorang yang melalaikan secara terus-menerus, maka hendaklah dia takut dengan ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, man lahu sa'ah, barang siapa dia mendapatkan keleluasaan, ya, dalam harta maksudnya, walam yudhi, dan dia tidak kunjung berkurban, beliau katakan fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati, janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Tempat sholat di sini maksudnya jangan mendekati masjid, bukan. Musallana di sini artinya tempat sholat id kami. Jangan mendekati lapangan id, itu maksud Nabi SAW pada hari raya Idul Adha. Barang siapa yang punya keleluasaan namun tidak kunjung berkurban, tahun demi tahun dia tidak berkurban, maka kata Nabi SAW jangan mendekati tempat sholat id, ya. Apakah kalau dia sholat id jadi nggak sah? Tidak, sholatnya sah, ya. Hanya saja ini ancaman dari Nabi SAW bahwa seolah-olah, ya, dia ditolak di lapangan id. Subhanallah, itu kan, ketika seseorang dia memiliki kelapangan tapi tidak kunjung berkurban. Dan ini banyak, Pak, di daerah, ya. Saya sering dengar kadang orang minta bantuan teman saya di daerahnya itu sebenarnya banyak juragan angkot tapi tidak kunjung berkurban tahun demi tahun, gitu kan. Atau ada juga teman saya yang bisnis hewan kurban, dia sering mengambil hewan kurbannya ini di Bandung Selatan. Kata dia dombanya bagus-bagus di sana, ya.
Dan itu kalau lagi bulan ini tentunya dia marema, banyak untungnya, ya. Dia bisa jual puluhan, ratusan. Tapi subhanallah kata dia, bos yang jualan domba ini jual puluhan, ratusan, dia sendiri gak kurban, Pak. Dia sendiri gak kurban. Dia jualin hewan kurban, tapi dia sendiri gak kurban, ya. Akhirnya menunjukkan mungkin bisa jadi karena kebodohan dalam masalah agama, tidak mau belajar, atau memang bakhil, ya, pelit, ya. Dan tentunya ini terancam oleh ancaman Nabi SAW, jangan dekat sholat id kami. Nah, kalau seperti ini, nah, ini hati-hati, Pak, ya. Ya, kita ingatkan bagi keluarga kita ataupun teman yang dia memiliki keluarga namun tidak kunjung berkurban. Kemudian tidak sah udhiyah kecuali yang bila disembelih berupa unta, sapi dan kambing. Sapi dan yang semisalnya, contohnya jamus atau kerbau. Kambing yang semisalnya yaitu domba. Ya, disebutkan dalam ayatnya ma razaqakum min bahimatil an'am. Ya, binatang-binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Di sini disebutkan bahimatul an'am, binatang ternak. Jadi yang boleh dipotong adalah binatang ternak, ya. Banteng boleh nggak, Pak? Kan sejenis sapi itu. Boleh dipotong nggak, Pak? Tidak boleh. Nyontek kemarin Bapak ikutan soal pengajian. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan hewan ternak. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Yang misalnya kijang, kan halal, ya. Terus misalnya apa, kuda halal, dan dia diternakan juga, boleh nggak, Pak? Boleh nggak dikurban? Anggaplah kita nggak punya sapi, kita lagi tugas ke daerah, Bapak ingin berkurban, ya, nggak ada sapi, domba mungkin atau kambing ada, tapi Bapak ingin yang lebih besar, ada kuda, ada peternakan kuda, biasanya Bapak lagi di NTT misalnya, atau di NTB, boleh nggak, Pak? Domba boleh, kuda boleh nggak? Dia diternakan, boleh nggak? Tidak boleh, kata Pak Yadi tidak boleh. Tidak boleh, nyontek juga di bawah. Pak Yadi. Kuda tidak boleh karena dia diternakan tapi bukan untuk dimakan. Umumnya dia digunakan sebagai alat transportasi, ya. Memang di kita jarang yang makan, tapi ada beberapa daerah, contohnya di Sulawesi, Jeneponto, itu orangnya suka makan kuda. Sate Kalau kuda. ada acara Sate itu, kuda. oh ya, dia harus pakai kuda. Kalau ada pernikahan dia harus pakai kuda. Kalau tidak, gengsinya udah hilang keluarga tersebut, ya. Jadi ponto seperti itu. Nah, ini tidak boleh untuk udhiyah, ya. Begitu juga dengan hewan-hewan lainnya yang tidak disebutkan di sini. Ya, kata para ulama sudah ada ijma, kesepakatan bahwa tidak boleh keluar dari unta, sapi ataupun kerbau, dan juga kambing atau domba. Di sini kita lihat 1 ekor kambing dalam udhiyah cukup untuk seorang laki-laki beserta anggota keluarganya. Tadi makanya disebut istilah sejumlah ulama dia sunnah, ya, kifayah. Artinya dalam satu rumah, ya, apalagi dalam satu tanggungan, maka minimal ada satu yang kemudian sembelih, ya. Kalau mau lebih silakan, tapi minimal satu itu sudah gugur dari yang lainnya, ya. Jadi tadi tidak perlu giliran sebenarnya, tidak perlu giliran, cukup kepala keluarganya. Ini antara dalilnya. Karena rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bi syati anhu wa an ahli baiti. Dahulu seorang laki-laki di zaman Nabi SAW berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, ya. Fayaqulu wa yut'imun, maka mereka makan darinya dan juga memberi makan dari kurban tersebut. Nah, di sini dilihat bahwa dulu sahabat itu cukup kepala keluarganya saja. Jadi nggak perlu digilir. Tadi saya bilang, ya, satu rumah digilir, tidak perlu, cukup atas nama kepala keluarga. Dia niatkan untuk siapa? Untuk keluarganya, pahalanya untuk keluarganya. Keluarga saya sudah ada yang meninggal misalnya, boleh nggak saya niatkan buat dia? Boleh. Apa dalilnya?
Dari Nabi SAW ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, min Muhammadin, dari Muhammad SAW, wa min ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad SAW. Kemudian yang hewan yang kedua beliau katakan, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad SAW. Ya. Dan sudah diketahui kata para ahli ilmu bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW ini sudah ada yang meninggal mendahului beliau. Contohnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Artinya ketika beliau menyebutkan dari Muhammad SAW dan keluarga Muhammad, ini termasuk keluarga yang masih hidup dan keluarga yang sudah meninggal. Contohnya anak-anak beliau. Anak-anak beliau ini semua meninggal sebelum beliau kecuali satu, Fatimah. Semua anak beliau itu meninggal mendahului beliau, ya, kecuali Fatimah. Fatimah baru 6 bulan setelah beliau wafat. Ya. Artinya di sini seseorang boleh meniatkan untuk diri dan keluarganya satu rumah, ya, dan juga untuk siapa? Untuk yang keluarga yang sudah meninggal, termasuk orang tua dia niatkan, dia boleh seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau dalam satu rumah anak saya ikut dalam satu rumah tersebut? Artinya kami, anak saya menginap atau rumahnya juga di rumah saya, tapi dia sudah lepas nafkah dari saya, dia sudah punya pekerjaan sendiri, punya istri dan anak. Lalu apakah kemudian baiknya cukup satu rumah saja, satu, atau dia sendiri disunahkan untuk berkorban? Nah, kalau beda nafkah atau beda kiler disebutnya kata para ulama, beda tempat makan ceritanya, ya, tapi intinya beda nafkah, maka disunahkan si anaknya juga berkurban atas nama dia dan keluarganya, gitu. Ya. Tapi kalau memang tidak mampu maka tidak mengapa, yang kepala rumah tangga di rumah tersebut dia meniatkan untuk seluruh orang yang di rumahnya. Kemudian sah berkurban dengan menyembelih 1 ekor unta dan 1 ekor sapi untuk 7 orang berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badana an 7 wal baqara an 7. Kami menyembelih bersama Nabi SAW pada Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Pertanyaannya, kalau Bapak punya uang yang sama atau ibu punya uang yang sama, budgetnya anggaplah 3,5 juta, mana yang lebih afdol? Ikut sapi atau 1/7 atau 1 domba atau 1 kambing? 1 domba, 1 kambing. Ya. Ada lagi pendapat lain? Betul. Ya, menurut umumnya ulama yang afdol, kalau bicara afdol, maka 1 kambing dibandingkan dia ikut 1/7. Bahkan menurut Imam Malik bin Anas, kambing atau domba ini lebih afdol dibandingkan yang lainnya, dibandingkan unta dan sapi. Kok bisa? Padahal unta dan sapi lebih besar. Kata Imam Malik, karena dahulu Nabi SAW beliau memotong dengan 2 ekor kibas, dengan 2 ekor ya kambing kibas. Artinya beliau tidak memotong kecuali yang afdol. Artinya yang afdol itu kata Imam Malik. Ya. Tapi pendapat ini disanggah oleh mayoritas ulama yang lain, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menurut mereka yang afdol adalah pertama unta, 1 unta, yang kedua 1 sapi, yang ketiga adalah kambing atau domba, yang keempat adalah 1/7 unta, kelima apa Pak? 1/7 sapi, keenam apa Pak? 1/7, udah cukup ya. Yang keenam tidak ada, artinya cukup sampai 5 ini. Ya. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW. Beliau mengatakan barang siapa yang sholat Jumat dia datang ke masjid di waktu pertama, maka seolah-olah dia telah berkurban 1 ekor unta. Barang siapa yang datang ke masjid di waktu yang kedua, seolah-olah dia berkurban 1 ekor sapi. Barang siapa yang datang waktu ketiga, seolah-olah berkorban 1 ekor kambing. Nah di sini jumhur ulama mengatakan, dan beliau menyebutkan mengenai urutan kurban, mana yang utama? Ya, jadi yang utama 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 ekor
kambing, kemudian sepertujuh unta, sepertujuh sapi. Pertanyaannya, kalau di sini dibuat daftar untuk sapi, ya, sepertujuh, ternyata sapi yang anggaplah sapi ke-10 nih, tapi yang daftar baru 5 orang, ya, dan besok sudah mau kita harus pastiin, harus beli hewannya. Apakah Bapak perintahkan dia beli ekor kambing atau bagaimana, Pak? Anggaplah mereka memang pilihnya sapi aja, gitu ya. Seperti apa, Pak? Kalau menurut panitia di sini gimana? Kalau cuma 5 orangnya, mau dibatalin atau bagaimana? Teruskan. Dia beli suruh beli domba. Ini ngotot, orang-orangnya nggak mau, memang yang afdal dia domba, tapi dia pingin sapi. Yang satu pingin makan buntutnya, satu pingin makan kakinya, gitu ya. Ini gimana Pak kalau seperti itu? Ada 5 orang saja. Beli sapi yang kecil. Kenapa Pak? 7 maksimal batasan. Iya. Kalau 5 boleh. Kalau 5 boleh, betul. Jadi 5 saja dibagi 5. Misalnya harga sapinya berapa? 20 juta atau 21 juta, ya, misalnya 21 juta, ya. Kalau dibagi 7 kan masing-masing berapa Pak? 3 juta. Nah, tapi karena nggak kunjung dapat 2 orang lagi, maka bagi 5 saja, ya. Artinya 21 dibagi 5 berarti 4 juta 200, ya. 4 juta 200, itu boleh, ya. Yang nggak boleh itu apa? Lebih dari 7. Jadi mau 6, mau 5, 4, 3, 2 itu boleh. Hanya saja sejumlah ulama mengatakan harus setara, sama-sama yang dikeluarkannya, ya. Misalnya tadi masing-masing dibagi 5 dari 21 juta, akhirnya keluar 4 juta 200, ya, setiap orang. Tidak boleh misalnya, oh saya kan, ya, saya punya banyak uang lah, udah yang lain udah aja 2 jutaan lah, sisanya saya aja, saya yang lebih besar. Ini nggak boleh, ya. Saya baca sejumlah fatwa ulama antara dari negeri Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan juga fatwa dari Mesir, ya, Darul Ifta, lembaga fatwanya Mesir. Mereka mengatakan kalau jumlahnya tidak sama antara mudhahi, maka itu sah tapi dianggap sebagai sedekah, bukan sebagai udhiyah atau hewan kurban, ya. Kalau misalnya berbeda ngasihnya, ya. Kecuali misalnya tetangga saya ini kurang 2 juta atau kurang 1 juta, ya, karena dia budgetnya cuma 3 juta, ini jadi harus bayar 3 juta 200, gitu kan. Ya udah, saya mau ngasih ke dia deh. Kita kasih ke dia, tapi nanti daftar dengan atas nama dia membayarnya full 4 juta 200, itu boleh. Tapi kalau kita sudah akhirnya berlima, terus saya tutup nih yang lainnya, ini nggak boleh. Ya, artinya kalau mau ngasih ya kasih aja ke dia, nanti dia yang penuhi, seperti itu, ya. Lalu juga yang sering ditanyakan, bagaimana kalau saya berkurban atas nama yang sudah meninggal? Nah, ini sering ditanyakan, ya. Pertama begini hukumnya. Kalau seseorang yang meninggal ini berwasiat, nah, nanti Idul Adha besok ya, Bapak mau kurban nih, nanti kan Bapak masih punya uang, nanti tolong dikurbankan 1 ekor sapi ya atas nama Bapak, ya. Nanti kalian silahkan kalau mau kurban yang lain. Tahunya sebelum Idul Adha meninggal. Nah, kalau ini seperti wasiat, maka umumnya ulama katakan maka wajib dikerjakan, diambil dari apa? Dari hartanya. Di kurban nanti atas nama siapa ini? Mendiang Bapak ini, Bapak Fulan rahimahullah, semoga Allah rahmatinya, ya. Itu wajib. Lalu bagaimana kalau tidak berwasiat? Tidak pernah wasiat, ya. Tapi anaknya pingin, saya pingin deh, ya. Tapi saya cuma bisa kurban 1 saja. Maka bagaimana solusinya? Cukup kurban atas nama anaknya, tapi dia niatkan antara lain pahalanya untuk orang tuanya tersebut. Bapaknya tadi yang sudah meninggal, dia niatin. Ini boleh, karena tadi hadisnya bilang Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad SAW. Ada keluarga beliau yang sudah meninggal, sehingga kata para ulama boleh dia niatkan, ya. Atau bahkan dia niatkan kepada siapa juga.
misalnya ada pamannya yang sangat banyak membantu dia, dia boleh niatkan juga. Ya. Kenapa? Karena di hadisnya wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dari umat Muhammad. Umat Nabi SAW ini banyak kan? Sehingga kata para ulama di situ bolehnya istirah fi thawab. Seseorang boleh meniatkan untuk menggabungkan antara lain pahalanya untuk beberapa orang, bukan cuma dia dan keluarga saja. Tapi kalau didaftarkan ketika dipotong harus atas sama dia saja, harus satu orang. Tapi masalah pahala dia boleh kemudian dia niatkan, ya. Jadi cukup kalau misalnya dia punya budget satu, cukup satu saja atas nama dia, ya. Tapi saya punya kelebihan harta, alhamdulillah saya bisa potong 3 ekor sapi, ya. Boleh nggak satu atas nama ayah saja yang sudah meninggal? Sebagian ulama ini tidak disepakati, namun sebagian ulama dan dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan boleh. Antara ini yang difatwakan oleh Grand Mufti dari Saudi Arabia terdahulu, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu seperti sedekah. Sama seperti orang sedekah. Sedekah atas nama yang sudah meninggal boleh nggak? Boleh. Itu jelas boleh. Ya. Nah, ini sama seperti sedekah. Bahkan dianggap sedekah terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, tapi kita lihat tadi, kalau cuma kurbannya satu, lebih baik jangan atas nama yang meninggal, atas nama yang hidup saja, Pak. Tapi diniatkan antara lain, dia niatkan untuk ibunya, bapaknya, itu boleh. Tapi kalau dia memiliki kelapangan harta, ya tadi saya, ya bahkan orang Arab itu terkadang kalau kurban, Pak, nitip ke Indonesia itu bisa puluhan, 50 ekor domba atau kambing, ya. Dan terus dia niatkan misalnya yang satu atas nama orang tua saya, boleh saja, ya menurut sebagian ulama. Allahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana kalau misalnya ini pebarengan atas nama satu sekolah untuk pembelajaran buat anak-anak, ya. Apakah boleh? Satu atas nama satu kelas? Tidak boleh. Kalau mau satu kelas urunan lalu diberikan ke penjaga sekolah, nanti atas nama penjaga sekolah, itu boleh. Ataupun biasanya di kantor juga ada satu departemen. Ini dari departemen ini, dari dinas, ya, dari bagian unit ini, unit A katanya, 1 ekor kambing. Siapa unit A ini, Pak? Ya. Kalau mau uangnya disumbangkan buat OB misalnya, office boy, terus nanti kurban atas nama dia, gitu. Tapi jangan atas nama unit, apa nggak jelas ya? Syarat yang disebutnya musinah, telah berusia yang cukup. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Sebagian ulama yang mengatakan boleh domba jada, ya, yang sudah. Ada yang mengatakan domba jada ini 6 bulan sudah dianggap boleh, ya. Tapi ini diperselisihkan. Yang disepakati 1 tahun sudah boleh, ya. Kemudian juga tidak cacat. Apa yang disebut cacat? Nabi SAW mengatakan arba'un la tujzi'u fil adhahi. 3 cacat yang tidak sah dalam berkurban. Al-awra'ul bayyinu awaruha, yang pecah matanya, yang jelas satunya buta, ya. Wal maridatul bayyinu araduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Wal ja'u al bayyinu arajuha, yang pincang dan jelas pincangnya. Al-ajfa'u allati la tunqi, dan juga yang hewan yang tidak bersumsum atau dia kurus, sangat kurus, ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Dan juga dikiaskan dengan yang semakna tadi, yaitu hewan yang 2 gigi depannya ompong, ya. Hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap dan cacat yang semisalnya. Nah, kita lihat di sini, Pak, di antara cacat di sini atau kriterianya tidak ada betina, tidak disebutkan larangannya betina. Oleh karena itu boleh nggak Pak kita berkurban dengan betina? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Masih ada keraguan ya? Masih ada keraguan. Boleh nggak begitu? Jawabannya boleh. Untuk kurban, untuk akikah itu boleh hewan betina. Kalau bicara afdol adalah yang jantan. Tapi kalau bicara boleh, boleh. Dan itu biasanya selisihnya bisa 400 sampai 600 ribu Pak, dengan berat yang sama. Artinya kalau seseorang dia merasa aduh saya berat bayar untuk kurban seperti itu, tapi kalau yang betina saya bisa bayar. Nah lebih baik apa? Kurban yang betina.
wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Karena kita cukupnya segitu, ya sudah kita beli saja yang betina dan itu sah. Ya, ini hanya masalah afdholiyah saja. Waktu menyembelih udhiyah intinya bagi orang yang sholat id setelah sholat id. Bagi yang tidak melaksanakan sholat id, saya potong kurban kapan? Diperkirakan setelah matahari terbit, masuk waktu duha. Waktu duha ini adalah matahari setinggi tombak, sampai kira-kira orang sudah sholat id dan juga khutbah, mungkin sekitar 45 menit. Nah, di situ baru dia mulai. Contohnya apa? Bapak-bapak yang berhaji. Saya tanya, bapak-bapak yang sudah berhaji di sini, waktu tanggal 10 yang disebut Yaumun Nahar, Bapak setelah lempar jumroh, Bapak sholat id enggak? Atau sebelum Bapak jumroh sholat id enggak? Enggak ada sholat id kan? Nah, tapi kan Bapak nanti harus motong haji ya. Kalau Indonesia biasanya haji tamattu kan? Kapan motongnya? Motongnya diperkirakan setelah lewat orang sholat id. Tapi umumnya karena lempar jumroh ini biasanya sudah mulai pagi ya, sudah mulai duha. Nah, nanti setelah itu baru kemudian motong, walaupun bapak banyaknya dititipkan kalau kita ya, kalau hajian. Ya. Jadi itu untuk waktu orang yang tidak ikut sholat id. Adapun apabila dilakukan setelahnya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia dianggap jadi sedekah. Wa man dzabaha qabla an yusalli, barang siapa yang memotong sebelum sholat, falyu'id makanaha al-ukhra, maka hendaklah dia menyembelih kurban yang lain sebagai gantinya. Jadi saya sering ingatkan, ada kasus ya, mungkin entah mungkin di beberapa daerah, dari beberapa hewan sembelihan, panitia potong satu Pak sebelum sholat id. Kenapa? Supaya jam 11 panitia bisa makan kambing, bumbunya bisa ngeresep ya. Jadi motongnya sebelum sholat id katanya. Nah ini kalau misalnya untuk kurban nggak boleh Pak, nggak sah menurut jumhur, tidak disepakati menurut jumhur mayoritas ulama ya. Dan tadi disebutkan kalau keburu dipotong gimana? Harus digantiin. Siapa yang dulu potong? Ketua DKM. Wah, ketua DKM harus gantiin. Udah kayak gitu ya. Ketua DKM harus gantiin dombanya gitu kan. Harus diganti. Nah ini, jadi insya Allah kalau di sini enggak Pak ya. Dipotongnya biasa, nyatanya sih oke ya. Cuman jangan sebelum sholat ya. Waktunya sampai kapan? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga sebagian mazhab Imam Ahmad sampai akhir hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Namun ini tidak disepakati Pak. Saya sebutkan ini supaya kita ya ada pengetahuan lebih utuh ya. Kalau menurut selain mazhab Imam Syafi'i dan sebagian mazhab Imam Ahmad ya, waktunya itu terakhir tanggal 12 Dzulhijjah di waktu asar menjelang maghrib. Artinya apa? Cuma 3 hari. Hari lebarannya tanggal 11, tanggal 12. Kenapa cuma 3 hari? Menurut mereka, karena Nabi SAW pernah dalam keadaan paceklik, beliau melarang sahabat untuk menyimpan daging dan memakan daging lebih dari 3 hari. Artinya kata para ulama, kalau gitu kita juga kurban batasnya 3 hari, ya sehingga sampai tanggal 12. Ini di sebagian pendapat ulama lain. Ya. Allahu a'lam, untuk mungkin kita lebih berhati-hati. Andaikan masjid kita tidak bisa melaksanakan di hari H, kenapa nggak bisa di hari H? Hari Jumat soalnya kagok. Boleh berarti besoknya. Nah kalau besoknya untuk keluar dari perselisihan ulama, kalau bisa jangan lewat dari tanggal 12. Walaupun orang yang kemudian terpaksa nih saya harus tanggal 13, insya Allah juga tidak masalah karena ada dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebagian Imam Ahmad mengatakan boleh. Cuma untuk berhati-hati, kalau kita bisa milih jangan lebih dari tanggal 12 ya. Adapun yang utama adalah dipotong setelah sholat id. Lalu dagingnya bagaimana dibagikan? Ya disebutkan di antara yang dianjurkan tapi bukan wajib ya. Pertama adalah sebagaimana Ibnu Abbas katakan, wa yutimu ahla baiti thuluth. Nabi SAW memberi makan sepertiga untuk keluarganya. Wa yutimul fuqara jilani thuluth, memberi makan tetangganya yang miskin sepertiga.
Wa yatasaddaqu ala su'ali bithulus, dan bersedekah kepada para peminta sepertiga. Ini sepertiga. Boleh nggak? Ini mudhahinya minta setengahnya. Boleh nggak Pak? Mudhahinya kotor, minta setengahnya. Bapak panitia gimana nih Pak? Nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Boleh. Ini bukan wajib. Ya. Jadi kalau masalah udhiyah ini dia lebih leluasa pembagian dagingnya. Beda dengan nazar. Bapak bernazar kalau salah satu paslon presiden menang, ya, saya akan potong 1 ekor kambing atau 1 ekor domba Garut yang paling bagus. Kenapa Pak sampai mau kayak gitu? Saya nazar aja, soalnya saya yakin gak menang. Taunya menang Pak. Waduh, saya kira nggak akan menang gitu. Taunya menang. Bapak harus karena nazar dikerjakan. Tapi daging nazar itu, daging hewan nazar itu semuanya harus diberikan, tidak boleh dimakan. Tapi kalau udhiyah boleh Bapak memakannya. Kata Imam Malik bahkan kalau seseorang melakukan perjalanan dia mengambil bekal dari hewan kurbannya, dia habiskan sendiri, itu masih boleh kalau hewan kurban. Ya. Nah tapi kalau disukai adalah kita membaginya tadi. Membaginya untuk orang miskin, hadiah itu boleh. Walaupun dia orang kaya, kita kasih namanya hadiah boleh. Ya. Walaupun tentunya yang utama adalah yang membutuhkan. Namun kita harus ingatkan, tidak boleh kita memberikan upah dengan bagian dari kulit jelas kepada jagal sebagai upahnya nggak boleh. Begitu pula dengan daging. Saya kan nggak minta uang, tapi nanti kami jagal nih. Ini kan sapi di sini ada 10 ya. Kami jagal 10 orang, kami minta kepala aja Pak, boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu apa? Sebagai ganti upah itu nggak boleh. Tapi Rasulullah katakan kalau upah sih profesional, kasih uang dari kas masjid atau dari dibebankan kepada mudhahi, kepada sahibul kurban. Ya. Jangan kemudian mengambil dari bagian daging. Ya, sehingga para ulama juga katakan, termasuk kita misalnya panitia, kita ini wakil. Kita memang berhak mendapat bagian juga sebagai wakil, sebagaimana mudhahi berhak mendapatkan. Tapi jangan itu seperti semacam upah. Jadi jangan seperti semacam upah, ya. Karena Anda bekerja di bidang ini, nah Bapak lebih besar ya, karena Bapak ini itu kayak upah kan, kayak gaji. Kalau kemudian kita klasifikasikan berdasarkan mungkin posisinya, ya. Dan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, ya, belum mendapat yang kuat, ya. Contohnya kalau berlebihan, kalau kita di sini banyak yang membutuhkan, disunahkan langsung dihabiskan, dibagikan. Tapi kalau misalnya memang berlebih, contohnya di Saudi ini sekarang lagi surplus Pak, lagi kurban ini, bukan saja di Mekah Madinah, Mekah jelas, ya, surplusnya luar biasa. Di daerah lain juga surplus. Saya lihat, gimana pernah lihat videonya. Kalau di sana bukan cantingan Pak dibaginya. Bukan juga 1 paha, bukan 1 kambing, 1 orang 1 kambing. Mereka pakai mobil pick up, bahkan saya lihat 1 orang bawa 3 kambing Pak. Jadi tanpa kepala, ya. Itu buat kambing guling bisa untuk 1 RT. Langsung 3 1 orang, subhanallah. Ya. Nah kalau kelebihan seperti itu boleh dikornet, contohnya kayak di Saudi dia dikornet, akhirnya diberikan kepada negara-negara Afrika. Nah kemudian kita lihat, kita sering dengar antara lain mengenai bagi orang yang berkurban, maka para ulama melarang untuk memotong rambut dan kukunya hingga dia menyembelih berdasarkan hadis ini. Ya. Idza dakhala al-ashru 'indahu ad-dunya yuridu an yudhahi fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufura. Jangan dia potong rambut dan kukunya sedikit pun kalau dia berniat kurban. Kenapa ini? Dia tasbihan menyerupai orang yang muhrim, yang ihram ketika haji. Orang yang ihram kan tidak boleh gunting kuku Pak, tidak boleh juga kemudian mencukur rambutnya, ya. Tapi ulama berprinsip pendapat, hukumnya apa? Penulis kitab ini mereka mengatakan haram. Tapi menurut ulama lain sebenarnya jumhur mengatakan dia tidak sampai haram, tapi makruh, ya, makruh. Kalau tidak ada hajat jangan dipotong, tapi kalau ada hajat baru dipotong. Kalau ada hajat, ya, yang mendesak. Kenapa mereka menyebutnya tidak haram? Karena kalau orang yang berihram, kalau dia memotong rambut atau memotong kuku dengan sengaja, ada konsekuensinya. Dia harus bayar
fidyah, ada dam, ya istilah kita. Tapi kalau ini kan nggak ada. Nabi SAW nggak menyebutkan ada dam ataupun ada fidyahnya. Artinya, ya ini tidak sampai haram menurut jumhur yang hukumnya makruh. Ya kalau kita ingin afdal ya jangan kita potong kalau kita mau kurban, kecuali ada hajat yang mendesak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilakan. Ya, mengapa? Terima kasih Pak Ustaz. Ini tadi kita menyimak dari Pak Ustaz bahwa dalam kurban ini satu keluarga mempunyai dana lebih ya, jadi itu boleh berkurban. Nah kebetulan si warga ini pada saat berkurban ini kebetulan tidak ada dana cash, tidak punya uang dan sebagainya. Akhirnya beliau pinjam ke salah satu bank atau ke koperasi yang ada jasanya. Kemudian uangnya pinjaman itu diberikan untuk hewan kurban. Nah ini bagaimana Pak? Apakah itu disahkan atau tidak? Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Intinya permasalahan intinya bolehkah seseorang meminjam untuk berkurban gitu ya, meminjam uang untuk berkurban. Para ulama katakan sebenarnya dia kalau memang tidak punya, artinya dia belum mampu. Ya, artinya tidak ada perintah dia untuk berkurban. Tapi andaikan seseorang memiliki keinginan kuat, ya, dia dari dulu bikin kurban, saya bikin kurban, tapi saya nggak punya, ya, saya mau minjem uang dulu. Sebagian ulama mengatakan kalau sekiranya dia mampu membayarnya, misalnya saya sebenarnya punya ada gaji tambahan atau ada proyek, tapi baru cair nanti tanggal 20-an atau akhir bulan, ya. Dan kalau uang proyek itu keluar, ya udah ketutup, bahkan lebih misalnya. Nah, bolehkah saya minjem dulu? Sebagian ulama kalau dengan kasus seperti itu mengatakan boleh saja, karena kurban ini adalah sesuatu sunnah yang mudayyiq, waktunya sempit, ya. Artinya dia sebenarnya punya harta cuma belum keluar, belum cair. Boleh saja kalau memang kondisinya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya dia memang harus kesulitan dengan meminjam itu, ya jangan, karena itu membebani yang dia tidak di luar kemampuan dia. Kalau memang dia merasa berat. Dan andaikan kita mau meminjam, maka kita meminjam kepada pihak yang tepat, ya. Jangan kemudian ke bank yang misalnya memberikan bunga, ya. Itu jadi maksudnya ke riba. Kita cari yang memang tidak ada bunganya. Memang kalau misalnya kita mau minjam dengan kondisi tadi, sebenarnya kita bisa bayar, cuman kita belum cair, maka kita pinjam ke bank yang atau ke pihak yang tidak memberikan riba. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Silakan Pak. Oh ya, sebentar Bu ya. Bapak dulu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi disebutkan bahwa bagian hewan kurban itu tidak dibolehkan sebagai upah bagi jagal, apalagi panitia gitu kan. Tapi andai kata ini ada panitia ini ngambil buat konsumsi gitu, sebagian daging dari yang dikerjakannya, apakah itu termasuk upah juga atau bagaimana? Kalau misalnya apakah boleh panitia mengambil sebagai konsumsi tadi? Intinya panitia itu sebagai wakil. Wakil itu sama seperti dengan orang yang berkurban, dia boleh mengambil daging. Kalau misalnya untuk dimakan boleh saja. Tapi maksud saya di sini adalah kita jangan menjadikannya seperti upah. Biasanya di antara upah itu diklasifikasikan. Misalnya kalau yang ini karena ini jabatannya lebih tinggi, dia dikasih dagingnya lebih banyak. Yang ini dagingnya segini. Itu kan kayak gaji, Pak. Betul nggak? Kalau gaji kan kita sesuaikan. Adapun kalau kita makan bareng-bareng itu para ulama mengatakan ya Allahu a'lam, mereka mengatakan tidak mengapa karena kita seperti wakil dari mudhahi, ya. Tapi jangan dijadikan seperti upah saja. Jadi itu tadi lah, upah kan nanti ada klasifikasi ya. Kalau yang jabatannya ini dapat ini. Kayak gitu, itu yang lebih menyerupai upah kalau itu ya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira mungkin Pak. Baik Bu, ya. Silakan Bu. Saya mau bertanya tentang satu orang itu kurbannya kambing, Iya. tapi dia
kambing, misalnya kambingnya kambing kacang, terus minta apa? Saya minta apa? Sapi. Paha sapi ya. Paha sapi boleh nggak? Ya, sebaiknya tidak, karena yang diperintahkan kita tadi disebutkan Nabi SAW pada zaman Nabi SAW, para sahabat, fayaquruna wa yut'imun, mereka memakan dari hewan kurbannya tersebut dan memberi makan. Artinya ibu yang disunahkan, sebenarnya kita ini disunahkan makan hewan kurban kita, bukan yang orang yang lain, apalagi jenisnya berbeda. Kecuali panitia membagikan, karena ini bagian dari bagian dari warga yang dapat pembagian, ya itu nggak apa-apa kalau dibagikan tidak sapi. Tapi kita minta khusus, ya sebaiknya tidak, karena yang diperintahkan kita untuk makan bagian dari hewan kurban. Kasihkan. Yang nggak mau kambing kasihkan. Silakan. Kita sate. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah tadi disampaikan tidak boleh untuk membayar sebagai upah ya. Nah, bagaimana dengan biaya operasional? Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa bisa diambil dari kas masjid atau dibebankan kepada mudhohi. Nah, ini kriteria kan di kurban itu kan kita ada biaya operasionalnya. Nah, apakah mutlak dari biaya itu atau masih harus ngambil dari kas DKM yang tahun lalu ya di luar dari yang biaya operasi? Terima kasih. Ya Allah ma'al bisawab, dalam hal ini leluasa ya. Kalau sekiranya memang DKM punya kas sendiri yang memang hanya pas-pasan untuk operasional, ya lebih baik minta saja kepada mudhohi, dan itu sah, dan itu sekarang udah wajar ya. Sekarang hampir setiap masjid itu menyebutkan ada uang operasional, dan itu tidak mungkin dihindari. Bagaimana kita bisa bayar jagal, bagaimana kita bisa buat tenda dan segala macam, kan itu butuh uang. Saya kira memang paling utama adalah diminta ke mudhohi. Tapi andaikan memang ternyata memudahi sudah, ternyata masih ada kekurangan, dan juga misalnya DKM ada kelebihan, ya tidak ada masalah tentunya, karena ini bagian dari syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya maka ini adalah bagian dari ketakwaan hati. Nah, ini artinya bagian juga dari program masjid, ya. Walaupun yang utama ya tetap kita coba ke mudhohi dulu. Gitu. Yang juga saya ingatkan Pak, dalam proses memotong jangan diserahkan semuanya ke jagal, terutama penyembelihan. Harus ada dari warga, ya, terutama yang mereka yang dari DKM. Kenapa? Karena pada kenyataannya para penjaga ini banyak yang tidak sholat Pak. Kenyataannya Bapak perhatikan saja. Kita waktu sholat zuhur kita sudah ajak dia sholat, dia pada sholat. Mohon maaf, terkadang sambil yang badannya juga banyak tatonya apa gitu, dan tidak sholat, intinya nggak sholat. Mungkin kalau tato bisa jadi dia bertobat, ya. Tapi ini tidak sholat, ya. Sebagian ulama mengatakan sesembelihan dari orang yang tidak sholat itu tidak sah, ya, tidak sah, ya. Makanya hati-hati kalau motong dari kita saja Pak. Tapi kalau urusan dia nyacak selanjutnya itu terserah mereka. Tapi kita yang motong usahakan dari kita, ya. Dan juga jangan lupa usahakan pisau yang tajam. Terkadang saya menemukan dahulu kami itu bahkan sebelum beli pisau tajam, saya masih ingat dulu masih ada yang motongnya di kayak gergaji kayak gini ya. Nah ini menyiksa ya. Apalagi kalau dia punya gelambirnya ya, sapi itu kan. Kalau pisaunya tajam, gelambir tinggal dilipat sekali begini langsung sobek Pak ya. Tapi kalau pisaunya perat itu saya melihat sendiri ya, orang seperti gergaji itu menyiksa. Sedangkan diperintahkan kita tidak kotor itu fa'asinu kitlah, kata Nabi SAW, bila kalian tidak beli maka perbaguslah menyembelihnya. Beliau katakan juga jangan perlihatkan pisaunya di depan apa? Di depan hewannya, jangan diasah di depannya. Beliau mengatakan apakah kau ingin membunuh dia 2 kali, kata Nabi SAW.
Sedangkan di kita Pak, jangankan pisau, temennya sudah dibelek, dilihat di depannya. Nah ini kita perhatikan. Nanti layoutnya itu harus diatur, ya. Layoutnya harus diatur supaya yang mau disembelih ini tidak melihat temennya yang dipotong ataupun yang sudah dicacat. Ya. Dikasih penghalang, kasih hijab. Ya, kami minta ke panitia, kami ada di sebelah, kami minta ke panitia. Waktu kemarin saya minta ada hijab. Dulu waktu saya jadi panitia lapangan, kami pakai hijab Pak. Kami pakai spanduk. Dan spanduk yang sudah expired itu banyak di jalanan. Kadang kita ambil ya, kalau sudah expired. Terus atau spanduk-spanduk mesin yang lalu ya. Kami pasang, jadi ketika dia dipotong tidak terlihat sama yang lainnya. Karena itu tadi Pak, Nabi SAW, beliau seseorang memperlihatkan pisau saja dilarang sama beliau. Beliau katakan kalian ingin membunuhnya dia 2 kali, gitu ya. Apalagi kalau melihat disembelih kemudian dipotong itu kan lebih keras Pak ya. Nah maksudnya apa? Apakah sah? Kalau ya sama sah, cuma kan kita ingin afdol. Kita ingin tiap tahun itu ada perbaikan, terutama dari sisi syariat, agar berkahnya buat kita semua. Kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kalau bisa panitia itu memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya. Kalau tidak bisa, kami pernah dulu karena kesulitan kami pakai spanduk, kami buat kain ditutup mata si sapinya. Jadi ketika temannya disembelih dia akan melihat. Ketika kita bawa ke tempat penyembelihannya dia dalam keadaan tertutup, tapi kan ditutup bisa ya, aman. Gitu. Dan umumnya kalau Bapak perhatikan banyak sapi ngamuk itu karena dia melihat temannya dipotong, dia ngamuk loncat. Kami juga dulu pernah, saya ingat waktu itu akhir kita ada sebagian yang tukang jagalnya biasanya yang rese ya Pak ya. Wah, pemakai muka dia lah rese gitu ya. Akhirnya itu pernah dilepas dan persis waktu itu saya ingat. Saat itu si sapinya ngelihat langsung, dia kabur lari sampai keluar masjid, ya, dikejar-kejar. Dia persis ngelihat sapinya, yang lain temannya dipotong. Nah, jadi semoga bisa diperhatikan. Baik, ada lagi satu atau 2 pertanyaan Pak? Silakan Pak. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini setiap tahun waktu kita bertemu banyak permintaan dari seorang. Saya minta buntutnya, tapi dia bukan ini buntut. Saya minta kepalanya, Pak RW yang sering. Nah itu bagaimana dengan itu? Saya mendengar dari keterangan yang lain bahwa itu diharamkan. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Iya, Allahu a'lam bishawab. Kalau masalah diharamkannya saya tidak tahu ya. Hanya saja kalau memang tidak ada yang mengambil dan bingung panitia mendistribusikannya, Allahu a'lam saya lihat ya boleh-boleh saja. Asal jangan kemudian menjadi kewajiban ya. Karena ini posisinya ini ya. Karena kan RW ini kepala nih gitu ya. Sini kepala harus dikasihnya gitu. RW atau mantan RW? Dia mantan RW. Oh, mantan RW ya. Berarti kalau mantan mungkin buntut aja. Ya. Artinya kalau memang kesulitan dan memang ada stok ya, Allah saya kira Allah tidak mengapa ya. Saya belum tahu ya yang diharamkannya ya. Yang mengharamkannya apa dasarnya ya? Karena kan statusnya kita sebagai panitia wakil ya. Yang nggak boleh itu kalau memang merasa sebagai upah dia. Saya kan bekerja paling banyak, saya minta lebih gitu kan. Nah itu berarti Anda minta upah. Kita bagi sesuai ini saja. Tapi karena ini juga tidak ada yang mau ya. Karena kan tidak semua orang mau memang ya biasanya Pak ya. Malas ngurusnya, malas apanya. Terus pas ada yang mau ya tidak. Allahu a'lam, selama masih stoknya ada, apalagi dia misalnya sohibul kurbannya tidak ada yang minta, ya Allahu a'lam bisa saja kita hadiahkan. Jadi ceritanya kita sebagai panitia menghadiahkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya.
Bila tidak, maka kita sudahi saja majelis kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan juga taufik untuk beramal soleh. Jangan lupa Pak, ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, perbanyak zikir. Di antara zikir yang paling utama di hari ini adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak membaca zikir itu di hari ini ya. Tunggu juga nanti di penghujung hari ini kita juga perbanyak doa kepada Allah. Karena ini adalah hari yang sangat mulia, terkumpul sejumlah banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua awal. Alhamdulillah.